Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Siapa yang hari ini bersuka cita? Coba angkat tangannya coba. Wah, luar biasa semuanya bersuka cita ya. Kita mau datang pada Tuhan pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke sekolah minggu Tuhan. Mengucap syukur kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga kami nanti akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar setiap hati kami Tuhan, biar diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik ya, kita siapkan hati kita naikkan pujian hanya untuk Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Tuhan.
Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Nah, hari ini Cici Elis mau menyampaikan kebenaran firman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami boleh hidup dengan keadaan yang sehat, masih bisa bernafas, masih bisa bernyanyi, masih bisa melakukan aktivitas kami. Nah, hari ini Tuhan, kami minta Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menyembuhkan kami, membuat kami hidup dalam kedamaian. Biarlah Tuhan kami menyenangkan hati-Mu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat kan kalau Cici Elis bilang, Yesus, yes, yes, yes. Kalau Cici Elis bilang, iblis, wacau, wacau, wacau. Nah, kayak gitu. Adik-adik coba ulang ya. Yesus, yes, yes, yes. Iblis, wacau, wacau, wacau. Nah, adik-adik gak boleh ya konsentrasinya terkalahkan sama iblis. Tapi adik-adik harus fokus sama siapa? Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik pernah kan dengar cerita di mana adik-adik ada yang ditolong. Ada nih murah hati mau memberi. Ada nih murah hati mau menolong. Ada juga yang bermurah hati gak pelit, tapi mau membantu dan meringankan beban. Coba adik-adik lihat tuh di gambar. Nah, adik-adik tahu ada satu kisah di dalam Alkitab juga. Ya, seorang pemimpin. Aduh, adik-adik harus contoh dari orang yang baik ya. Oke adik-adik, kisah ini seorang yang lagi jalan. Dia jalan dari Yerusalem, jalan di tengah jalan menuju ke Yeriko. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dihadang sama perampok. Ada perampok datang. Dia bukan hanya merampok adik-adik, bawa berbagai macam alat ya yang menakut-nakuti. Hehehe gitu. Bukan hanya merampok, bukan hanya ambil harta bendanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia juga ninju-ninjuin. Dibuat babak belur, lemes tidak berdaya. Nah, seorang yang jalan tadi udah tak berdaya terkapar, udah gak kuat berjalan, dia cuma bisa tolong. Nah, datanglah pertama siapa? Seorang imam. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ada orang tuh yang di sana. Biarinlah. Jalan aja lah. Jalan. Apakah imam, pemimpin ibadah itu menolong? Iya. Iyakah? Enggak adik-adik. Enggak ditolong. Aduh dibiarin. Aduh kasihan banget ya. Orang yang ada di jalan itu. Aduh lagi enggak berdaya. Capek. Enggak berbeban. Hidupnya sudah benar-benar kacau adik-adik. Tapi adik-adik kalau lihat ada orang yang di jalan, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik akan tolong atau adik-adik akan biarin? Biarin aja deh, nggak kenal, nggak sayang. Apakah adik-adik akan seperti itu? Nggak dong, nggak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus kalau lihat orang seperti itu, adik-adik harus menolong. Nah, terus yang kedua, siapa lagi yang lewat tuh? Adik-adik masih ingat ceritanya? Lewi. Itu tuh yang bantu di gereja, yang biasanya di gereja
Hebat sekali pelayan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Cuek aja. Si Lewi cuek aja, jalan aja. Gak dilihat. Lah, apa adik-adik yang kedua? Apa adik-adik yang pertama? Imam atau Lewi? Atau adik-adik jadi orang yang ketiga? Orang Samaria yang harusnya dia nggak deket nih sama orang Yahudi. Orang Samaria sama orang Yahudi nggak saling deket. Adik-adik jadi orang yang ketiga. Ternyata orang Samaria itu mau menolong. Dia baik hati nih. Aduh, oke deh. Dia murah hati. Selain dia tolong, ternyata diberi ongkos gitu, dibayarin penginapannya. Kalau lagi sakit gitu ya, kan nggak mungkin cuma 1 hari langsung sembuh. Nah, orang tersebut di masa penyembuhannya diberikan biaya untuk menanggung supaya orang tersebut juga sembuh. Nah, adik-adik jadi orang yang pertama, kedua atau ketiga nih, yang rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi ternyata nggak suka menolong. Gimana? Atau adik-adik jadi orang yang ketiga, yang mau menolong tanpa melihat orang itu baik atau enggak, orang itu suka memberi atau enggak, kan nggak tahu. Orang Samaria sama orang Yahudi nggak tahu, nggak saling kenal. Tapi adik-adik, kita harus jadi seperti orang Samaria yang baik hati. Dia bermurah hati, mau menolong. Nah, kemurahan itu satu contoh teladan siapa? Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ada di rumah, bawa bekal lebih, terus teman-temannya di sekolah ada yang, aduh, cuk, keroncongan ternyata perutnya, lapar. Tapi si mama lupa kasih bekal. Adik-adik juga harus menolong ya. Yang lebih, dikasih sedikit, nggak apa-apa. Itu memberi dan menolong. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa? Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua apa? Kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, kita mengasihi diri sendiri, kita mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama itu juga salah satu contoh kasih. Nah, adik-adik juga harus mengasihi pertama siapa? Tuhan dan juga sesama kita. Sesama, orang-orang yang nggak punya uang, yang miskin kita beri. Itu juga mengasihi sesama, mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, adik-adik juga kita mau belajar untuk apa? Kita bermurah hati. Kita memberikan kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi adik-adik. Tuhan sudah memberikan kado terindah buat adik-adik. Bahkan juga untuk Cici Elis. Nah, kado itu juga kita harus beri kepada orang lain. Kita harus menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain juga ya adik-adik. Oke, firman sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa lagi adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami mendengarkan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam hidup kami dan memberi pertumbuhan. Firman yang singkat membuat kami memahami, adik-adik memahami bahwa ada kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang bermurah hati mau menolong meskipun gak kenal. Meskipun satu sama lain tidak kenal satu sama lain. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk saling menolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.